Dion berbeda dari anak SMA lainnya. Hari-harinya tidak hanya diisi dengan buku dan kelas. Setiap sore, saat bel sekolah berbunyi, dia akan bergegas ke proyek bangunan terdekat. Di sana, dia akan menukar seragam sekolahnya dengan kaos lusuh dan helm pengaman. Inilah kenyataan Dion, seorang pekerja muda yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaannya berat, tetapi Dion tidak pernah mengeluh. Dia membawa karung semen yang berat di pundaknya. Dia mengaduk beton di bawah terik matahari. Tangannya kapalan, punggungnya sering pegal, tapi di dalam hatinya terbakar tekad yang kuat. Dia tahu ini hanya sementara. Dia memimpikan masa depan yang lebih baik. Dion, kamu lihat sangat lelah. Kamu yakin baik-baik saja? Pada malam hari, Dion akan pulang ke rumah dengan kelelahan. Ibunya akan menatapnya dengan mata khawatir. Tapi dia akan tersenyum dan meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Dia belajar dengan penerangan redup dari lampu minyak. Tidur adalah kemewahan yang jarang dia dapatkan. Namun, dia bertahan. Dia tahu pendidikan adalah tiketnya keluar dari kemiskinan. Kehidupan Dion adalah keseimbangan yang rapuh. Antara sekolah dan bekerja, dia memiliki sedikit waktu untuk hal lain. Tapi dia tidak pernah melupakan tujuannya. Dia ingin membuat keluarganya bangga. Dia ingin menunjukkan bahwa bahkan anak seorang buruh pun bisa bermimpi besar. Maka, hari demi hari, dia terus maju. Melalui hujan dan panas, melalui sakit dan pegal, Dion terus melangkah maju. Dion tidak sendirian dalam perjuangannya. Di lokasi konstruksi, dia menemukan teman senasib. Ada Anto dengan tawanya yang menular, dan Budi selalu siap membantu. Bersama-sama, mereka membentuk ikatan yang tidak terpisahkan. Mereka lebih dari sekadar teman. Mereka adalah saudara dalam kesulitan. Pelabuhan adalah tempat lain di mana persahabatan mereka tumbuh lebih kuat. Di sini, mereka memuat dan membongkar peti-peti berat. Pekerjaannya sangat melelahkan. Mereka bertiga cerita tentang keluarga mereka. Mereka berkirim dengan impian bertingkat. Pada saat-saat itu, beban mereka terasa lebih ringan. Hey Dion, ingat kita pramen di ibu, astaga, mesin. Ya, kita berhasil kan? Kita selalu saling mendukung. Persahabatan mereka diuji berkali-kali. Suatu ketika, Anto jatuh sakit dan tidak dapat bekerja selama berminggu-minggu. Tanpa ragu, Dion dan Budi mengambil shift ekstra. Mereka memastikan keluarga Anto memiliki makanan di atas meja. Ketika ayah Budi kehilangan pekerjaan, mereka mengumpulkan tabungan mereka yang sedikit untuk membantu. Inilah inti dari ikatan mereka, selalu ada untuk satu sama lain. Terlepas dari kesulitan, mereka menemukan kegembiraan dalam hal-hal sederhana. Makan bersama nasi dan ikan asin terasa seperti pesta. Hari libur yang langka dihabiskan untuk bermain sepak bola di lapangan berlumpur adalah kebahagiaan murni. Mereka menertawakan lelucon satu sama lain, tidak peduli berapa kali mereka pernah mendengarnya. Pada saat-saat ini, mereka melupakan perjuangan mereka. Mereka hanyalah anak-anak muda, menikmati hidup. Hari kelulusan tiba lebih cepat dari yang mereka harapkan. Itu adalah momen yang bittersweet bagi Dion, Anto, dan Budi. Mereka berdiri dengan bangga mengenakan toga sewaan yang tidak pas. Keluarga mereka berseri-seri dengan bangga. Untuk sesaat, semua pengorbanan mereka terasa sepadan. Tapi mereka tahu ini juga perpisahan. Aku begin bans this great bird. Ik thiem berbab dengan petis penless. Hai kemal sumunar artil sama anjaf my gangwas. Unfripped that singenses. Dan Dion, dia berpegang teguh pada mimpinya untuk kuliah. Mereka berjanji untuk tetap berhubungan. Tapi jauh di lubuk hati, mereka tahu hidup membawa mereka ke arah yang berbeda. Hari-hari setelah kelulusan dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Dion merasa kehilangan tanpa teman-temannya di sisinya. Lokasi konstruksi tampak lebih kosong. Pelabuhan terasa lebih sepi. Tapi dia menyingkirkan perasaan ini. Dia harus fokus pada tujuannya. Ujian masuk universitas semakin dekat. Dion menyibukkan diri dengan studinya dengan semangat baru. Dia bekerja lebih keras di pekerjaannya, menabung setiap sen. Dion, dit zich voorhat. Iyan saya berkemanatin. Tapi Dion meyakinkannya, ini untuk masa depan katanya. Maka, dia terus maju, melalui malam-malam tanpa tidur dan hari-hari yang melelahkan. Semua demi kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik. Saat Dion berusaha meraih mimpinya, tantangan baru muncul. Tanpa teman-temannya, dia merasa rentan. Dia mulai bergaul dengan teman yang beda. In met someta well on this now. Awalnya, itu tampak tidak berbahaya.
Hanya cara untuk bersantai setelah seharian bekerja keras. Tapi tak lama kemudian, Dion mendapati dirinya tergelincir. Dia mulai bolos kerja, nilainya mulai turun, uang yang dia tabung untuk kuliah semakin menipis. Tatapan khawatir ibunya berubah menjadi desahan kecewa. Dion tahu dia kehilangan arah, tapi dia merasa tidak berdaya untuk berhenti. Suatu malam, setelah pesta minuman keras yang sangat buruk, Dion mencapai titik terendah. Dia terbangun di gang kotor, tanpa ingat bagaimana dia bisa sampai di sana. Saat dia berjalan pulang dengan sempoyongan, dia melihat bayangannya di jendela toko. Dia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Ini bukanlah Dion yang memimpikan universitas. Ini bukanlah putra yang dibesarkan ibunya. Saat itu menjadi panggilan bangun tidur Dion. Dia menyadari bahwa dia menyia-nyiakan semua yang telah dia kerjakan. Semua pengorbanan, semua kerja keras, itu lolos begitu saja dari jari-jarinya. Dion tahu dia harus membuat pilihan, terus menyusuri jalan yang merusak ini, atau berjuang kembali ke mimpinya. Perjalanan Dion kembali ke jati dirinya tidaklah mudah. Dia harus memutuskan hubungan dengan teman-teman barunya. Dia harus menghadapi kekecewaan di mata ibunya. Tapi yang terpenting, dia harus memaafkan dirinya sendiri. Dion mendapatkan kekuatan dari kenangan teman-teman lamanya. Apa yang akan dikatakan Anto dan Budi jika mereka bisa melihatnya sekarang? Dengan tekad baru, Dion kembali menyibukkan diri dengan pekerjaan dan studinya. Dia mengambil shift ekstra untuk menebus waktu dan uang yang hilang. Dia belajar hingga larut malam, didorong oleh mimpinya yang kembali menyala. Itu sulit, lebih sulit dari sebelumnya. Tapi Dion tidak asing dengan kesulitan. Perlahan tapi pasti, kehidupan Dion kembali ke jalurnya. Nilainya meningkat, tabungannya bertambah, cahaya kembali ke mata ibunya. Dan kemudian, pada suatu pagi yang cerah, sebuah surat tiba. Tangan Dion gemetar saat membukanya. Dia membacanya sekali, 2 kali, 3 kali. Dia tidak percaya. Dia telah diterima di universitas. Saat Dion bersiap untuk berangkat ke universitas, dia merenungkan perjalanannya. Dari seorang pekerja muda menjadi seorang mahasiswa, itu adalah jalan yang panjang dan sulit. Tapi dia telah berhasil. Melalui keringat dan air mata, melalui kesalahan dan penebusan, Dion tetap setia pada mimpinya. Saat dia naik bus menuju kehidupan barunya, Dion tahu ini hanyalah permulaan. Dia siap untuk tantangan apapun yang ada di depan. Karena dia telah mempelajari pelajaran paling berharga dari semuanya, kekuatan keberanian dan tekad.